Yohanes 6 ayat 33 sampai 35. Yohanes 6 ayat 33 sampai 35. Bunyinya demikian. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ulangi, tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ulangi, tidak haus lagi. Tetapi saya merasa ngeri ketika Yesus bilang ayat 36. Yesus berkata begini, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi saat itu kita coba kembali kepada ayat 33 dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, For the bread of God is he which cometh down from heaven. Yang turun. Dan dipakai kata come, bukan fall. Kalau fall itu jatuh. Seperti mana itu jatuh dari surga, dari langit. Tapi ada orang, cometh down from heaven, and giveth life unto the world. 34. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. Tanpa pikir panjang, murid-murid berkata, Tuhan, untuk selama-lamanya saya ingin roti ini. Untuk seterusnya saya ingin roti ini. Ayat 35. Yesus berkata, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh unto me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. Tetapi dalam ayat 36 dia teruskan dengan satu kata, but I said. Kata said mengatakan, dulu aku sudah berkata unto you, that ye also, bahwa kamu juga have seen me, sudah melihat aku, and believe not, tetapi tidak percaya. Jangan sampai saudara sudah Kristen, tapi tidak percaya. Jangan sampai saudara sudah dibaptis, tapi tidak percaya. Jangan sampai saudara sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak percaya. Bahwa Yesus roti hidup, Yesus air hidup, tidak lapar lagi, tidak haus lagi. 1 Korintus 15 berkata, ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Yohanes pasal 4 berkata, ada padaku makanan yang kamu tidak ketahui. Yang Yesus sedang katakan ini adalah berkat-berkat rohani. Berkat-berkat rohani. Kalau saudara belum bilang amin, belum bilang haleluya, saya tidak akan teruskan. Amin atau haleluya? Kembali kepada ayat 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life.
dari lebih 100 nama dan gelar Yesus, salah satunya adalah roti hidup. Untuk mengerti roti hidup, kita lihat kelahirannya. Dia lahir di Bethlehem, rumah roti. Kita lihat percobaannya waktu dia dicobai oleh iblis. Iblis berkata, setelah 40 hari 40 malam dia puasa, iblis berkata, kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Dalam Matius pasal 6, Yesus mengajar doa kepada murid-muridnya. Bapa kami dalam sorga, permuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berikanlah pada hari ini, give us our daily bread. Berikanlah kepada kami roti sehari-hari. Daily bread itu dipakai oleh orang Belanda. Orang Belanda tidak mau makan yang kemarin. Roti yang kemarin, yang sudah sisa, dia tidak makan lagi. Dia beli roti baru untuk hari yang baru. Roti yang sisa dipak, kirim ke Afrika, kirim ke orang-orang yang kelaparan, ke luar negeri. Mereka mau makan roti yang baru. Jadi jangan saudara harap di Belanda saudara akan dapat roti kadaluarsa. No, tidak ada roti kadaluarsa. Karena roti tiap hari baru. Itu yang saya minta dari Tuhan. Tuhan, Engkau adalah roti yang selalu baru. Engkau adalah air yang selalu baru. Engkau adalah kekuatan yang selalu baru. Rahmat-Mu setiap hari selalu baru. Oh, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Ya, Taurat yang lama sudah tidak dipakai lagi, dibatalkan. Yang baru, perjanjian baru, Yesus sudah datang. Yang lama, yang kadaluarsa tidak dimakan lagi, tidak dipakai lagi. Tapi yang baru sudah terbit. Never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Tidak akan haus. Apa maksudnya? Yesus berkata, dia, kalau kita percaya kepada dia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Coba kita lihat dulu ayat ke-44. Dalam ayat ke-44, di sana dikatakan, Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Akulah roti hidup, akulah air hidup. Orang tidak percaya, murid tidak percaya. Apalagi kalau dibangkitkan pada hari kematian, tidak percaya. Ya. Saya katakan hidup yang kita sekarang ini sementara. Semua ulangi kata sementara. Sebelum saudara dapat SIM yang benar, saudara dikasih SIM sementara. Saudara sebelum dapat nomor yang sah, saudara dikasih nomor sementara. Ketika orang mendapat nomor sementara, nanti akan dikasihkan yang sah. Hidup dalam dunia itu hanya sementara. Semua yang kita punya, semua dari Bapa. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, apa yang saudara buat, dagang, apa semua, itu guna Tuhanku. Jadi saudara kaya, saudara diberkati, itu bagi Tuhan. Bagi pekerjaan Tuhan, untuk cari jiwa. Untuk memenangkan jiwa. Dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Yang saudara perlu, Tuhan akan kasih lipat kali ganda. Tapi kita nggak percaya. Bersuka-suka senang selalu. Bersuka karena Allah hidup.
Nah, di sini yang saudara tidak lakukan. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab itu ku pandang Yesus Tuhanku. Apa padaku? Bakat, kekayaan, kemampuan, kebisaan, nafas, kesehatan. Ku dapat dari Bapa, bukan dari dokter. Bukan dari dokter. Potongan rambut bagus, karena rambutnya dibikin oleh Tuhan. Dia ada ahli rambut terbaik di Asia Tenggara. Kemarin bersaksi, waktu di Full Gospel, saya diundang khotbah. Dia bilang, saya juara 1 potong rambut se-Asia Tenggara. Tapi kena narkoba. Hancur semua. Kekayaan yang sudah didapat ambles. Saya pikir-pikir kalau Tuhan gak usah pakai narkoba. Kalau orang gak ada rambutnya, dia bisa juara dari mana? Juara apa? Tidak ada juara tanpa ada rambut. Tidak ada rambut tanpa ada kepala. Tidak ada kepala tanpa ada hidup. Tidak ada hidup tanpa Tuhan. Jadi semua dari Tuhan. Semua dari pesawat. Pesawat dari apa? Bahannya dari apa? Ada yang dari ini, ada yang dari dia. Sekarang pesawat Amerika kalau tinggal landas tidak begini yang terbaru. Yang 2015. Begini langsung naik ke atas bisa. Makanya laku banyak. Garuda beli, semua beli. Semua. Ya, Air Asia belum. Sebab dia biasanya wah. Ya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau saudara tidak ditarik oleh Bapa, kita ketarik oleh dunia. Jadi, di dalam Alkitab dikatakan saudara-saudara oleh firman Allah dengan sangat jelas bahwa kita ini apakah tertarik oleh dunia? Apakah kita dikenyangkan oleh roti hidup itu? Apakah kita dipuaskan oleh air hidup itu? Apakah kita disukakan oleh kesukaan yang datang dari Tuhan itu? Apa tidak? Saya ingin saudara merenungkan, pernah tidak saudara tiba pada satu saat di mana saudara sangat lapar? Pernah tidak? Pengalaman saya yang sangat lapar ketika puasa 3 hari 3 malam di sekolah Alkitab. Orang lain ada harapan. Sebab nanti buka puasa jam 12:30 pagi-pagi. Mereka sudah bikin susu, bikin kolak, bikin apokat dihancurkan. Persiapan untuk buka. Dan ketika saya cium makanan mereka, lapar tapi tidak boleh makan. Yang saya rindukan itu seteguk air. Yang saya rindukan itu hanya sedikit saja makanan. Biskuit sepotong. Tapi tidak boleh. Semua harus puasa. Ada kawan saya yang baru 1 hari 1,5 puasa. Dia sudah tidak tahan. Dia datang sama Om Bronton. Om, saya kayaknya mati kalau saya tidak makan deh, Om. Saya mati, Om, kalau tidak makan. Om Bronton bilang, jangan takut. Kalau kamu mati, kami beli peti mati. Dia pulang, wah kecewa. Katanya, kasih makan gak kamu? Enggak, malah mau dibelikan peti mati kalau saya mati, katanya. Tak ketawa murid-murid semua. Datang Om Hani Mandai. Dia gantung pisang di tengah asrama. Pisang raja.
Kita tidur semua begini, saudara. Lihat itu pisang seperti meleleh. Seperti, keju meleleh. Aduh, percobaan ada saja. Kan kata Yesus, jauhkanlah dari segala jenis percobaan. Ini percobaan digantung di depan kami. Jadi kita kalau tidur harus pakai sapu tangan tutup supaya tidak lihat itu pisang.